Selamat datang jemaah haji Indonesia, Kloter 1 Embarkasi Padang di Bandara Prince Muhammad Abdul Aziz, Madinah. Selamat datang yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia luar biasa dan berkuasa penuh untuk Kerajaan Arab Saudi, Bapak Agus Maftuh Abu Gibril, Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia, Bapak Muhammad Heri Sarifudin, yang terhormat Ketua PPIH Arab Saudi, Bapak Ahmad Dumyati Basori, para zuwar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah ini, sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, saya pertama kali mengucapkan marhaban, ahlan wa sahlan kepada saudara-saudara saya, kloter pertama dari embarkasi Padang. Kami para pelayan yang ada di sini sudah berikrar untuk mewakafkan diri kami sebagai pelayan-pelayan jamaah haji Indonesia. Khidmatukum sarafun wa tahiyyatun lana. Melayani bapak-bapak ibu sekalian adalah merupakan kemuliaan dan kehormatan bagi kami. Nahnu khudam al-hujat al-Indonesian bil Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Kami semuanya siap melayani 24 jam, karena itu adalah tugas yang dibebankan kepada negara, kepada kami sebagai Sakfir Fauqal Adah wal Mufawwad ladal Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Panasnya terik mentari yang mencapai 50 derajat Celcius tak menyurutkan tekadnya dalam melayani Duyufur Rahman. Layanan di bidang transportasi menjadi sorotan penting bagi Kasubdit Transportasi Darat Subhan Khalid dan Kepala Seksi Transportasi Darat Asep Subhana. Siang itu tepat pukul 11 waktu Arab Saudi, Subhan Khalid mengutus Asep Subhana untuk melakukan peninjauan ke Terminal Shibah Amir Makkah Al-Mukarramah. Kesigapan, keramahan, dan kekuatan fisik petugas menjadi hal mendasar dalam menjalankan tugas berat ini. Baik, kami ucapkan selamat datang bagi para jamaah haji Duyufur Rahman, baik dari Indonesia khususnya dan dari semua negara. Silakan untuk masuk melalui pintu yang sebelah kanan. Cucuran peluh berbaur debu emisi pekat menjadi hiasan wajah mereka sehari-hari. Dukanya tertutupi senyum ramah untuk jemaah. Mengagumkan, ketika Asep Subhana tiba di Terminal Shibah Amir, didapati beberapa petugas di bawah terik mentari gurun tandus tampak sedang mengatur armada bis sholawat tanpa pelindung kepala. Beberapa lainnya nampak mengantar jemaah haji Indonesia yang tidak mengetahui arah pulang. Apresiasi Asep Subhana kepada petugas terpancar dari kerut dahi dan sorotan mata tajamnya. Sesekali didapati buliran air mata berbaur peluh menetes perlahan, dan dengan cepat dia menyeka agar tak ada yang mengetahuinya. Namun kecepatan kamera mengalahkan tangannya menghapus air mata.
Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang setimpal bagi pahlawan-pahlawan Gunung Tandus Saudi ini. Menjamin proses produksi makanan sesuai prosedur serta memastikan distribusi makanan kepada jemaah tepat waktu menjadi tugas pokok Seksi Catering Dakar Madinah. Kepala Seksi Catering Dakar Madinah, Dewi Gustikarani bersama 5 orang petugas melakukan kunjungan ke salah satu dapur catering yang terletak di distrik Sa'ad. Dapur ini merupakan salah satu dari 15 perusahaan yang dikontrak PPIH untuk menyiapkan makanan jemaah haji Indonesia selama berada di Madinah. Dalam kunjungan ke dapur, tim catering memeriksa kualitas bahan baku, tanggal kadaluarsa, proses memasak, mentes rasa masakan, hingga proses pengemasan. Baik, untuk makanan yang akan diberikan jamaah, yaitu nanti akan ada selamat datang apabila dia di luar jam makan siang dan malam. Di sini ada box juga, makan selamat siang. Di sini di jam distribusi yang saya sampaikan bahwa jam 10 sampai jam 13.00, makanan paling lambat dimakan jam 15.00. Di sini bisa dilihat, paling lambat ini dikonsumsi jam 22.00. Dan apabila masih cukup makan belum 18 kali, maka akan diberikan makan selamat jalan apabila dia keberangkatan di luar jam makan siang dan malam. Setelah proses pengemasan selesai, makanan dimasukkan ke dalam mesin pemanas dan dibawa ke hotel untuk didistribusikan. Baik, disinilah proses menaikkan heater ke dalam mobil box yang nantinya segera didistribusikan. Untuk makan siang didistribusikan pada jam 8.30. Diharapkan untuk sampai di Markaziyah di Pemondokan jam 9 atau jam 9.30, sehingga jam 10 sudah bisa dikonsumsi atau didistribusikan kepada jamaah haji Indonesia. Petugas catering di pemondokan atau hotel menerima, mengecek suhu makanan dan memastikan jumlahnya. Penyiapan pemondokan bagi jemaah haji Indonesia di Makkah menjadi salah satu tugas yang tak kalah penting bagi PPIH. Kenyamanan dan keamanan dari setiap hotel yang akan dijadikan pemondokan jemaah haji akan dilakukan pengecekan sebelum dinyatakan layak huni. Sebanyak 164 pemondokan disiapkan untuk jemaah haji saat berada di Makkah. Seksi perumahan dan penempatan jemaah pada prinsipnya memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan penempatan jemaah dan pelayanan perumahan terhadap jemaah yang sesuai dengan kontrak yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Haji Jeddah, KJRI Jeddah, dengan para penyedia hotel atau para penyedia akomodasi. Jadi setelah kita mengetahui isi dari kontrak yang telah dilakukan antara kedua pihak, maka Seksi Perumahan dan Penempatan memastikan bahwa seluruh jemaah haji Indonesia yang datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, mereka semua bisa menempati akomodasi yang telah disediakan. Jarak terdekat pemondokan jemaah haji di Makkah Al-Mukarramah sekitar 650 meter dan yang terjauh sekitar 3.980 meter dari Masjidil Haram. Terkait estimasi kedatangan jemaah akan ditempatkan di hotel-hotel wilayah Mekah. Ketika jemaah sudah datang, sudah estimasi, nanti akan diinput ke dalam data untuk disesuaikan agar ada keserasian dengan real. Jadi nanti di akhir laporan akan dibuatkan laporan estimasi kedatangan jemaah dan realitas jumlah kedatangan jemaah.
Jemaah Haji Indonesia mulai bertolak menuju Arafah dengan armada bis yang telah disiapkan pemerintah Arab Saudi dan Indonesia. Jutaan manusia berkumpul di tenda-tenda berkarpet padang Arafah dengan berbagai fasilitas. Mist fan, toilet, air mineral dan makanan telah disiapkan untuk pelayanan. Amirul Hajj mengontrol secara ketat dan langsung meninjau ke lapangan untuk memastikan pelayanan yang maksimal. Pepohonan rindang yang dikenal sebagai pohon Soekarno, selain sebagai naungan, menjadikan padang Arafah semakin indah dengan hijau daunnya. Petugas kesehatan dari berbagai unsur bersiaga di sebuah pos kesehatan Haji Arafah, lengkap dengan ambulan, tandu, dan kursi roda. Berbagai peralatan kedokteran pun disiapkan sebelum jemaah tiba di Arafah. Seruan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan disampaikan Dubes RI Agus Maftuh Abu Jibril sebelum khutbah Arafah dimulai. Fakam khadi'in kam khashi'in mutadallil wa kam sa'ilin maddat ilallahi kafa. Begitu banyak kami tunduk khusyuk dan penuh tawadhu. Begitu banyak kami mengadahkan kedua telapak tangan kami untuk meminta kepada Allah di tempat yang mustajabah, di hari yang mustajabah ini. Disusul oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang mengukuhkan pernyataan duta besar dalam sambutan jelang khutbah Arafah. Bagi orang yang beriman, hanya takwa dan berharap ridha Allah saja yang dapat mendorong untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan memaafkan. Pesan ini disampaikan Yahya Khalil Stakuf selaku Katib Am PBNU. Lantunan doa-doa tulus dan munajat hamba-hambanya menghiasi tiap jengkal padang Arafah. Iklim padang pasir yang sangat berbeda dengan Indonesia tak menyurutkan tekad para pendamba surga untuk mendulang butiran-butiran pahala dan ampunan Sang Penguasa jagat raya. إذ نادى ربه نداء خفيا. Matahari telah tenggelam di ufuk barat. Padang Arafah kembali sunyi. Lantunan kalimat suci, puja dan puji berpindah menuju Muzdalifah. Disinilah jutaan manusia bermalam dan menghabiskan malam 10 Dzulhijjah dengan beratap langit tanpa naungan tenda berkarpet seperti di Arafah. Hamparan karpet, toilet bersih, persediaan makanan dan minuman telah dipersiapkan untuk melayani Dhuyufur Rahman. Peralatan medis berstandar internasional melengkapi setiap personil TKHI yang bertugas mendampingi jemaah. Batu-batu kerikil yang disediakan maktab untuk melempar jumroh dibagikan ketika jemaah tiba di Muzdalifah. Hal ini dimaksudkan agar jemaah tidak kesulitan dalam melakukan persiapan pelemparan jumroh. سألك عبادي
Menjelang sholat fajar, jemaah bertolak dari Muzdalifah menuju Mina dengan sistem FIFO atau pertama masuk Muzdalifah, pertama keluar menuju Mina dengan menggunakan armada bis yang telah disiapkan pemerintah Saudi Arabia dan negara Republik Indonesia di setiap pintu-pintu gerbang maktab. Mentari kembali menyapa jemaah dengan sentuhan hangatnya yang mulai bergulir dari ufuk timur. 10 Zulhijjah. Jumratul Aqobah dipadati para pendamba ridha Allah untuk melakukan pelemparan sesuai panduan Rasulullah SAW dalam menunaikan wajib haji. Sebagian jemaah langsung menuju Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Sebagian lainnya menuju tenda-tenda di Mina untuk melakukan mabit dan akan melakukan tawaf ifadah usai mabit. Pos Kesehatan Haji Indonesia berdiri kokoh di ujung maktab 50 Mina dengan berbagai peralatan dan tenaga medis terlatih dari berbagai unsur, TKHI, TGC, dan sejumlah tenaga medis lainnya bersiaga 24 jam sehari tanpa henti. Jemaah yang memutuskan nafar awal kembali ke pondokan di Makkah Al-Mukarramah pada tanggal 12 Zulhijjah. Namun bagi yang melakukan nafar tsani, mereka akan bertolak meninggalkan Mina dan menyudahi mabit keesokan harinya dengan menggunakan armada bis. Pemulangan perdana jemaah haji Indonesia ke tanah air diawali dengan kloter 1 PLM yang berjumlah 445 orang. 10 armada telah bersiaga di depan pondokan 1004 Misfalah Makkah Al-Mukarramah untuk mengantarkan jemaah menuju Terminal Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jemaah akan take off pukul 8.15 waktu Arab Saudi menggunakan maskapai penerbangan Saudia dengan nomor penerbangan SV5120. Dubes RI Agus Maftuh Abu Jibril, Dirjen PHU Nizar Ali, Direktur Pembinaan Khoriji, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sihdu Romdon Harisman, Kadaker Makkah Endang Jumali, dan segenap petugas PPH Sektor 10 Dakar Mekah melepas pemulangan jemaah dengan seremonial upacara. Secara umum tadi sudah kita buka dan juga secara langsung dilepas oleh Dubes RI di Saudi dengan didampingi oleh Dirjen PHU dan juga ada Irjen. Secara umum sukses, akan tetapi masih ada kesiapan-kesiapan lain yang perlu kita rapihkan karena ini adalah kloter pertama. Biasa sistem masih ada kemacetan dan sudah teratasi. Mungkin kita akan memberangkatkan kloter PLM 1 ini. Pesan utama sebagaimana edaran saya untuk pemulangan ini tentu adalah memperhatikan ketaatan jemaah terhadap barang-barang bawaan. Salah satunya adalah tidak boleh membawa air zam-zam dalam koper besar dan juga benda-benda tajam. Ini ada sangat dikhawatirkan untuk tetap ditaati oleh para jemaah karena sweeping atau checking di bandara itu sangat ketat sehingga jemaah diharapkan untuk disiplin dan mentaati aturan itu. Sebanyak 7.004 orang jemaah haji Indonesia hari ini diberangkatkan kembali ke Indonesia melalui Bandar Udara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Proses diberangkatkannya kembali ke Indonesia jemaah haji gelombang kedua dari Madinah Al-Munawwaroh dipantau langsung oleh Kasirinjam Maskat Ali Jasmun, Muassasah Adillah, Kadaker Madinah Muhammad Hanif, Kadaker Bandara Arsyad Hidayat, dan sejumlah petugas PPIH. Kalau sesuai jadwal itu pukul 4 dini hari waktu Arab Saudi. Artinya jemaah nanti akan menunggu sekitar berapa lama di pavilion ini, kemudian ini sekarang sudah pukul 12.30, 00.30, nunggu sekitar mungkin setengah jaman atau 1 jaman. Setelah itu kan didorong ke imigrasi proses 1 jam sampai 1,5 jam. Setelah itu mulai tunggu sebentar, mulai didorong pesawat. Kloter CKS 41 Jawa Barat sebanyak 260 orang dari Hotel Al-Andalus dan 150 orang dari Hotel Ramada Al-Hamra telah meninggalkan kota Madinah Al-Munawwaroh menuju tanah air dan telah take off pada pukul 4.30 Ahad 9 September 2018 dengan maskapai penerbangan Saudia SV5724. Dari Madinah Al-Munawwaroh, tim penerangan Kantor Urusan Haji PPH Arab Saudi melaporkan.